Nama gue dari Gak apa-apa. Kenapa nggak kuliah di PTS aja? Bangga nggak sih pernah kuliah di PTN? Bangga nggak sih pernah kuliah di PTN? Bangga. Sebenarnya ada plus minus lah kesannya. Cuma berkesan banget buat gue karena itu yang ngebentuk gue jadi kayak gini sekarang. Ya jujur bangga dan bersyukur sih. Karena bisa ketemu banyak orang yang kompetitif ya. Banyak diskusi-diskusi baik dosen maupun temen. Itu banyak dapat arahan-arahan dan ilmu yang bermanfaat. Kalau untuk jadi masuk PTN sih bangga. Cuman baru bangga-bangganya masuk PNJ tuh masuk semester 2 atau 3. Karena semester 1 aja udah kayak ini pelajaran apa gitu. Masih yang bingung gitu. Ya kalau dibilang bangga pasti bangga dong, karena ya masuk PTN tuh pasti susah menurut saya. Kalau saya sih merasa sangat bangga ya, karena yang pertama ketika saya masuk kuliah itu adalah bisa membagikan kedua orang tua gitu. Jadi yang pertama orang tua saya itu ketika mendengar kabar bahwa saya lulus PTN, wah gembira banget gitu. Terus kenapa milih mau masuk PTN? Kalau dibilang mau masuk PTN kenapa? Satu pasti karena biasanya dari PTN tuh prospek untuk kerjanya besar. Terus mau membanggakan kedua orang tua. Pasti orang tua bakal bangga kalau misalkan kita anaknya masuk PTN. Terus yang ketiga, pasti kalau bisa masuk PTN di sekolah dikenang dong, namanya kayak oh si Vira dulu masuk sini, ini kayak gini gitu. Biasanya gitu. Jujur apa bohong? Kalau jujurnya karena tertarik sama pas ngelamar prodi ya, bukan ngelamar cowok ya. Tuh karena tertarik sama program studinya sih gitu, karena namanya pembangkit tenaga listrik gitu. Terus kalau bohongnya itu karena udah mentok. Karena apa ya? Mungkin karena waktu SMA memang diarahkan ya masuk PTN, terus ngelihat PTN-PTN yang ada di Indonesia dan salah satunya UI dan termasuk deket juga sih sama rumah. Yang pertama karena memang terkait dengan kualitas pendidikannya. Saya orang yang termasuk diarahkan orang tua untuk masuk sekolah kalau bisa yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya ingin sekali menjadi putra daerah atau orang Depok sendiri yang memang dia bisa masuk ke UI. Menurut saya dan hasil riset saya kecil-kecilan daerah saya masih sangat kecil, dan artinya itu menjadi sebuah hal yang memang lebih lah saya bisa masuk UI nih gitu, seperti itu. Sebenarnya ini pilihan terakhir gue karena pertama temen gue di situ, awalnya karena temen, tapi ternyata setelah gue masuk itu ternyata lebih dari ekspektasi gue kuliahnya, dan jurusan gue juga yang gue favoritin ada di situ. Ada kenangan khusus nggak sih yang membekas atau melekat banget pas lagi perjuangan, persiapan buat masuk PTN itu? Ada kenangan melekat kalau misalkan itu nggak taunya masuk situ IPK semester awal tuh udah yang wah gitu. Jadi the simple things. Perjuangan masuk pernah ya? Apa? Perjuangan masuk. Oh, perjalanan masuk dulu. Persiapan, pasti ada. Pasti yang paling berkesan ya kesan belajarnya sih. Karena kan sebelum lu lulus itu, lu harus persiapin buat yang pertama buat SBM, terus juga persiapin nilai-nilai lu buat jalur undangan. Apesnya, lu juga persiapin buat jalur mandiri, kayak gitu sih kesan belajarnya. Perjuangan masuk PTN ada berulang kali daftar ujian mandiri manapun, udah ikut SBM, SNM juga, itu gagal. Akhirnya ikut UMTN, PNJ. Itu yang kedua, itu bener-bener udah yang mentok, udah yang terakhir hampir lewat itu PNJ. Dan yang penting ini sih doa dari mama. Asik, doa dari mama. Nah, tapi benar-benar kalau misalkan ibaratnya kayak mama nggak ngasih tahu kalau ada pendaftaran itu udah kelewat, benar-benar kelewat. Persiapan tentunya banyak ya, karena memang
persaingan itu sangat besar. Ya alhamdulillah ketika di SMA 5 Depok, waktu itu saya lulus melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan, dan itu artinya perjuangan dimulai dari semester pertama sampai akhir seperti itu. Dan juga dorongan-dorongan dari orang-orang terdekat pun itu menjadi hal yang sangat luar biasa sehingga saya itu bisa bertahan sampai akhirnya masuk ke kualifikasi masuk jalur SNMPTN di UI. Seperti itu. Sampai sekarang ya masih ingat. Waktu itu ingat banget. Sebenarnya kalau secara ilmu ya, dibandingkan teman-teman SMA gue biasa aja sebenarnya. Cuma menjelang siapan ujian masuk PTN waktu itu masuk SBM, di situ ikut bimbel intensif. Mungkin sekitar 2 bulan sebelum ujian, itu belajar dari pagi sampai malam. Bahkan jam bimbel itu seharusnya jam pagi sampai siang, tapi biasanya gue pulang malam. Dan sampai malam sebenarnya nggak langsung ke rumah gitu. Abis maghrib tuh biasanya dari tempat bimbel nggak langsung ke rumah, tapi main dulu istirahat di mana sama teman gitu sampai jam 9. Habis itu lanjut lagi tidur, istirahat, berdoa, pagi lanjut lagi, tuh berulang sampai ya kurang lebih 2 bulan. Kalau kenangannya yang pertama sempat salah input jurusan. Waktu itu kan daftar SBMPTN ya. Ketika teman-teman yang lain daftar SBMPTN, pasti yang diincer adalah jurusannya dulu yang pertama. Jadi kan universitasnya ibarat kata ikut aja. Kalau aku enggak, aku justru universitasnya yang aku incer dan jurusannya yang emang aku pengen, sisanya itu ya apa yang ada di universitas itu yang aku mau. Dan ternyata bener dong nggak masuk di universitas itu. Nah ya udah, akhirnya aku cari jalan lain buat cari universitas lain atau kampus lain yang masih PTN. Tapi ibarat kata masih bagus gitu, masih bagus masih terpandang lah ibarat kata kayak gitu. Bahasa grogi, sedikit takut merempet tinggi dari dia karena kenapa nggak PTN saja? Hampir, gue udah ngambil formulir dari Gundar, cuma nggak gue apply. Soalnya gue udah dapet PNJ. Mikirnya pasti mahal gitu. Terus juga emang nggak kepikiran sih, karena waktu itu bener-bener mikirnya PTN terus jurusannya kimia murni. Jadi saklek, nggak dapet. Makanya yang dipaksakan tuh nggak bagus hasilnya. Karena mungkin lingkungan sekitar teman-teman SMA emang ngincernya kan PTN kan. Terus juga dari segi biaya juga nggak pengen terlalu merepotkan orang tua lah. Jadi pengen di PTN yang lebih terjangkau secara biaya. Hal yang paling besar ya dalam diri saya itu terkait dengan hal pembiayaan ya. Karena sungguh jauh banget ya untuk pembiayaan itu. Nah kalau di PTS saya setelah riset-riset juga itu ternyata memberatkan. Nah saya tidak ingin itu terjadi dan menjadi beban bagi keluarga. Untuk PTS yang bagus biayanya pasti lebih mahal ketimbang PTS biasa. Nah aku tuh bukan dari anak yang ekonomi keluarganya mampu ibarat kata. Jadi untuk milih PTS aku nggak bisa milih PTS yang ibarat kata bagus, yang kata temanku tuh bergengsi. Sebagai alumni kangen gak sih sama kampus? Jujur kangen banget karena banyak kenangan di kampus. Rapat dari malam sampai pagi. Lumayan, lebih ke orangnya sih. Dan ada cewek juga yang gue kangenin. Kalau bicara kangen, pasti kangen banget ya. Terutama adalah suasana bersama dengan orang-orang yang dulu kita istilahnya di ospek bareng, kemudian organisasi bareng. Menurut saya itulah modal sosial atau social capital yang itu luar biasa besar lah. Saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia di UI seperti itu. Kangen banget, apalagi sama teman-temannya. Terus kayak biasanya tuh suka kalau kuliah biasa bercanda-bercanda dulu, terus habis itu ke lab, ke bengkel, terus biasanya goda-godain mas-mas bengkel tuh sama bareng sama teman-teman. Terus biasanya aku namanya V kan, nah terus aku pasti dapat kelompok paling bawah. Nah kelompok paling bawah di kelasku tuh aku cewek sendiri. Nah pasti tuh aku kayak suka dibercandain, tuh suka suka dicengin gara-gara cewek sendiri. Jadi tuh kadang-kadang suka kangen deh sama teman-teman kayak gitu. Kalau nanti lulus nih, ada yang dikangenin nggak sih dari kampus PTN-nya? Pasti. Ada pasti. Sekarang aja pandemi aja udah kangen ya, kangen suasana kelas gitu. Bukan kangen cowok ya, kangen kelas gitu. Maksudnya kangen diajarin secara offline gitu. Terus juga yang bolak-balik kampus cuma buat dapet uang jajan. Nah, ada
pesan nggak buat mereka yang gagal masuk PTN di tahun ini? PTN emang kayaknya idaman semua orang, dan itu juga mungkin sebuah kebanggaan buat orang tua dan juga buat teman-teman. Tapi menurut gue jalur kesuksesan lu nggak ditentuin dengan tempat kuliah lu bisa temuin jalur lu sendiri. Menurut saya, ketika gagal itu bukan berarti teman-teman harus berhenti berjuang. Karena banyak sekali pada akhirnya jalan-jalan kita menuju kepada yang terbaik menurut versi diri kita. Jadi silahkan untuk mencari jalur-jalur lain selain di PTN ya. Karena saya yakin pendidikan tuh bisa dicapai di mana aja. Jadi teman-teman teruslah berjuang, jangan berhenti sampai di sini aja. Jadi tetap semangat ya semuanya. Kalau menurut aku dan pesan dari aku, kalian jangan patah semangat. Tetap berusaha, terus tetap semangat, jangan putus buat belajar karena nggak ada aku jadi bingung kan. Nggak akan proses, nggak akan hasil tidak akan mengkhianati proses. San, kalau lo, oh ini yang gagal ya? Yang gagal. Yang gagal ya, pesan buat orang yang gagal. Udah lama nih nggak nasihatin orang. Gagal PTN. Kalau lo emang serius masuk PTN, lo masih bisa mencobanya. Setidaknya jalur reguler 3 kali. Tapi kalau emang belum rezeki lo di PTN ya, bukan berarti kampus-kampus yang dikelola masyarakat jelek, enggak. Walaupun kalau PTN emang gue rasakan aroma kompetisinya kuat banget. Tapi bukan berarti di luar itu nggak ada kompetisi. Jangan jangan pantang menyerah. Karena kesuksesan tiap orang tuh beda-beda. Bukan berarti tahun ini gagal terus jangan putus asa buat udah nggak mau nyoba lagi gitu, jangan. Tapi tetap cari passion kamu di mana, kayak mau nyoba ini nyoba itu sambil nunggu kesempatan atau peluang kamu kalau misalkan emang bener-bener kamu pengen kuliah. Terus juga ada pilihan juga kalau misalkan emang kamu sanggup atau kamu mau juga kamu bisa masuk ke PTS juga gitu. Jadi jangan lupain PTS juga, pasti ada jalan, pasti ada peluang di setiap kamu mau untuk ngambil itu. Gaya banget ini. Oke, thank you. Gila, bijak banget gue ya. Iya, udah tingkat akhir